Alhamdulillah. Ya, Ibu. alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Gufron lagi jalan-jalan, oke, boleh asal jangan nabrak pohon ya, atau nabrak gedung ya, Gufron sambil jalan, oke, fine, nggak apa-apa. Yang penting on your camera ya. I want to know, ibu sedikit kepo, ngapain aja mahasiswa ibu sore-sore begini? Apakah nangkring atau nongkrong di kafe boleh, nggak masalah. Yang penting tetap bisa dengar kuliah dan tetap jaga jarak dan pakai masker. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang agresi. Namun sebelumnya ada beberapa, mungkin Ibu melihat ada komentar dari beberapa teman-teman yang baru masuk ya. Selamat bergabung teman-teman yang baru selesai untuk KPRS-nya, perbaikan KRS-nya. Namun untuk pengalaman ya sayang ya, untuk ke depan ya bagi teman-teman sebenarnya selalu ya Ibu sampaikan. Jadi kan sebenarnya kita pengen ngambil apa tuh sebenarnya sudah ada planning sebenarnya ya waktu pada KRS pada saat minimal pada saat kuliah belum mulai kita sudah tahu oh ini ada yang perbaikan, kita akan memilih satu mata kuliah lain yang memang sebelumnya kita tidak pernah belum memilih gitu, belum kita programkan. Nah yang ingin Ibu sampaikan bahwa mohon maaf sebelumnya Zanurain off-kan dulu sayang ya mikrofonnya karena ini agak swing sedikit ya sayang ya. Nah, jadi untuk gini karena kan kalau sudah KPRS itu sudah pertemuan ketiga gitu ya, pertemuan ketiga no, I mean ya jadi masuk ke pertemuan ketiga. Otomatis pertemuan pertama dan kedua kita udah udah miss ya, jadi kita tertinggal gitu. Makanya kalau ada keinginan mau ambil mata kuliah yang baru di KPU pada saat perubahan itu masuk aja nggak apa-apa. Jadi komunikasikan dengan dosennya boleh. Sebenarnya sih kalau saya ibu pribadi ibu nggak ada masalah masuk aja, nanti baru administrasi ya baru diprogram kembali. Karena kasihan gitu ada hal sesuatu atau mungkin informasi yang belum didengar mengenai seperti kita kan langsung ibu kasih tugas kelompok gitu. Namun tidak apa-apa. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu teman-teman yang baru masuk ya untuk menjelaskan apa sih tugas-tugas yang diberikan dan mengizinkan teman-temannya masuk ke dalam kelompoknya ya. Ya seperti minggu lalu Ibu minta satu kelompok itu 5 orang. Kalau misalnya sudah semuanya 5 orang boleh ditambahkan menjadi 6 orang per kelompok gitu. Oke. Nah, baik. Nah, mengenai tugas mudah-mudahan belum ada permasalahan ya. Amin ya. Nah, oke, baik. Nah, sebenarnya saya biasanya ya, tapi karena kita juga ada teman-teman permata di sini gitu ya. Nanti insya Allah oke pertemuan hari ini kan pertemuan kedua dan insya Allah minggu depan ya kita akan kuliah terus berjalan tapi Ibu minta kalian untuk mengisi kuis ya, kuis di pertemuan ke depan. Tapi nggak apa-apa nanti akan Ibu halo-halo di grup ya, nanti biar bagaimana mekanismenya dan kapan karena memang sampai hari ini juga belum sempat karena banyak saya deadline ya. Lihat tuh suara ibu udah kayak suara agak-agak serabasah gitu ya. Karena show terus dari kemarin hari gitu, hari Sabtu 4 kelas, jadi kemarin Senin, Selasa, Rabu, pokoknya on terus ya. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan suara ibu jelas kalian dengar, walau kurang-kurang jelas mohon ditanyakan kalau tidak paham nantinya ya. Oke, nah berkenaan dengan pertanyaan kemarin saya masih sedikit mungkin ada teman-teman yang tidak mendengar ya pertanyaan dari Gufron ya minggu lalu ya Gufron kan hadir ya. Nah mengenai directiveness dan fenomena subjektif. Nah itu merupakan perilaku bawaan ya. Jadi perilaku bawaan di mana dua-duanya itu terjadi. Jadi kalau ingat ya perilaku bawaan berarti diturunkan dari genetik ya. Mohon maaf. Jadi bersifat diturunkan. Jadi innate behavior ya. Nah, jadi di sini bagi teman-teman mungkin yang belum paham yang Ibu maksud kemarin itu adalah yang pertanyaannya pada saat hewan itu berpindah apalagi pada seleksi seksual ya. Jadi kemarin kita sepakat untuk fenomena subjektif ya. Nah, mungkin pengertian directiveness itu adalah fakta menunjukkan bahwa perilaku merupakan suatu proses yang secara langsung ya berhubungan dengan tujuan atau maksud tertentu. Jadi direct, jadi secara langsung. Jadi dari directiveness ya, jadi dia
kata direct itu kan bahasa Inggrisnya kan langsung ya. Nah, tujuan dan maksudnya itu apa? Merupakan faktor yang mengontrol semua aktivitas. Nah, dengan demikian, directiveness merupakan suatu bentuk perilaku seperti proses-proses kehidupan lainnya. Nah, ini kalau direct itu dia lebih bisa kita lihat kalau untuk seleksi seksual. Jadi secara kalau pembagiannya kita melihat dari kalau kita lihat pembagian dari directiveness dengan fenomena subjektif, kalau fenomena subjektif lebih ke personalnya, lebih ke individu itu gitu ya. Nah, namun kalau directiveness keseluruhan dari perilaku gitu ya, yang ditunjukkan ya secara langsung. Jadi dan mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Jadi semua perilaku yang dihasilkan oleh manusia itu manusia, hewan, makhluk hidup, terutama di sini kita berbicara tentang hewan ya. Nah, itu memiliki tujuan dan maksud tertentu. Tidak mungkin kita menghasilkan sebuah perilaku tanpa adanya tujuan tertentu. Mungkin nggak kita mau pergi ke suatu tempat nggak ada tujuan. Nah, itu nggak mungkin. Walaupun kita hanya cuci mata, tapi kan tujuannya untuk apa? Biar mata kita bersih, nggak belekan gitu ya. Atau biar kita nggak sumpah, biar kita nggak bosan. Nah, itu kan tetap ada tujuan. Nggak mungkin kita pergi tanpa ada tujuan tertentu. Nah, directiveness ada semua perilaku ya jadi perilaku yang merupakan satu proses yang secara langsung berhubungan dengan tujuan. Nah, gitu. Nah, di sini hampir semua ke perilaku itu dilakukan secara langsung dan memiliki tujuan dan maknanya. Namun kalau fenomena subjektif, di sini ada beberapa peneliti menekankan bahwa aspek tertentu ya yang lain dari perilaku. Salah satu fenomena subjektif adalah perilaku emosional. Jadi kalau seksual itu kan lebih ke emosional, kayak parental care juga itu bagian dari emosional. Namun ke semua perilaku itu jadi jadi kalau menurut Ibu sendiri ya, fenomena subjektif itu bagian dari directiveness juga gitu sebenarnya. Karena namun dia di sini kalau fenomena subjektif dia melibatkan secara emosional gitu. Jadi lebih ke baik itu ke antara orang tua atau induk kepada keturunannya, apakah pasangannya. Nah, itu kan berhubungan dengan emosional ya. Nah, di sini juga diberikan contoh. Soalnya kemarin fenomena sudah tidak mudah atau tidak dapat diobservasi secara objektif. Nah, kadang-kadang agak sulit ya. Contoh hewan akan berburu jika ia lapar dan fenomena subjektif ini menyebabkan perilaku mencari makan pada hewan tersebut. Jadi dia ada cause and apa ya? Jadi ada penyebabnya lebih jadi seperti Bu contoh. Jadi contoh di sini pada saat dia lapar, berarti kan dia ingin mencari makan jadi lebih ke pribadi ke subjek jadi ke individu itu sendiri ya. Memang kadang-kadang kita agak sulit sedikit. Nah, beberapa hal yang kita harus memang sangat pahami pembagian itu terkadang ahli itu membaginya berdasarkan apa gitu. Tapi kan itu punya analisis yang lebih detail ya gitu. Jadi makna dari directiveness dengan fenomena subjektif ini. Nah, gitu. Ya. Oke, namun keseluruhan kalau Ibu katakan semua perilaku yang dihasilkan oleh manusia itu punya tujuan dan maksudnya. Nah, ini maksud dengan directiveness. Nah, kemudian kalau dia melibatkan dengan emosional, nah itu ke subjektifnya ya, lebih ke fenomena subjektif. Nah, gitu ya. Semoga ini dipahami ya lebih detail maknanya. Terkadang karena seperti Ibu pernah sampaikan ke kalian bahwa semua ya sekarang ini sumber pembelajarannya adalah dari bahasa Inggris karena memang pengkajian perilaku lebih detail itu lebih berkembang yaitu di luar ya dibandingkan di Indonesia memang karena seperti kita. Nah, ini mata kuliah etologi kan adalah mata kuliah pilihan gitu ya. Ini nggak tahu kalau teman-teman yang boleh dong sharing sedikit ya. Makanya jangan karena mati lampu ya nggak apa-apa ya Nur, nanti kalau memang tidak memungkinkan ya boleh karena Ibu tetap ya minggu lalu Ibu share ya videonya ya nggak apa-apa apa hasil rekaman recordingnya ya. Nah baik kembali lagi mungkin ada teman-teman yang ambil mata kuliah di kita di ya program Permata ini ada beberapa misalnya Theo ya. Theo kan dia harus dikorelasikan mata kuliahnya dengan mata kuliah di sana. Theo gimana? Ada nggak mata kuliah etologi di memang yang namanya persis kayak seperti di FG biologi, etologi gitu? Theo? Mungkin bisa. Ya, mirip Bu, mirip. Ya, apa nama mata kuliahnya? Theo bisa dikasih tahu ke kita, di sharing? Saya baru semester 5 Bu, yang mirip punya sistematika hewan.
sistematika hewan. Itu mata kuliah enggak, maksud Ibu gini, kan Theo ambil mata kuliahnya ini adalah mata kuliah etologi. Nah, di program Permata ini kan dia nanti akan dikonversi, istilahnya bagaimana ya? Jadi dianggap kan nilainya misalnya mungkin judulnya di sana beda sedikit, perilaku hewan atau animal behavior mata kuliahnya. Nanti ekologi hewan ini akan dikonversi ke mata kuliah apa di universitasnya Theo. Nah, itu ingin ibu tahu gitu. Karena kan harus dikonversi karena tetap kalian kan Oh, semuanya Permata itu ada kurikulumnya gitu kan, beda ya. Kira-kira mata kuliah apa nih akan dikonversi tuh kira-kira? masih menunggu di keputusan di jurusan, Bu, karena kita harus Oh, koordinasikan yang berarti belum ada yang jurusan terlebih dahulu. ya. Oke, baik. Terima kasih Theo. Mata kuliah pilihannya boleh Iya. nggak di-sharing ke kita mata kuliah apa aja kalau untuk pilihannya di sana? Kalau yang sampai semester 5 deh, yang Theo tahu barangkali. Adakah mata kuliah pilihan di sana? Kalau di jurusan saya, kalau untuk semester 5 ini sudah ada konsentrasi bidang yang diistilahkan yang KBK. Di Oh, sana terdiri dari 4 KBK, KBK Mikro, Botani, Ekologi, dan Zoologi. Nah, oke. saya sendiri mengambil KBK Mikro untuk pilihannya yaitu Hmm. mikrobiologi industri, mikrobiologi pangan, mikrobiologi laut, yang Jadi berkaitan dengan mikrobiologi lah, Bu. ya dikelompokkan ya. Oke, Rian. Ya, halo Rian. Iya. Ya, oke. Terima kasih Theo. Bentar ya, Ibu Selo di barusan kelihatan. Terima kasih Theo udah sharingnya. Jadi di sana kan, ya, jadi barusan Ibu lihat si Rian. Mana si Rian? Nih Rian dengan siapa nih? Iqbal nih bersama ya. Ini selalu berdua ya, nggak jaga jarak, nggak pakai masker. Besok nggak usah masuk lagi kuliah Ibu ya. Nah, ini maunya marah aja tiap hari ya nih. Kalau ketemu di kampus harus dikasih tahu. Ingat sayangku, ya Allah, yang ganteng, yang cantik. Bahwa kalian ini mahasiswa, your attitude, ya, perilaku kalian dicontoh orang lain. Jadi kalau misalnya kita mahasiswa saja malas pakai masker, kondisi pandemi seperti ini, apalagi orang lain. Ah, tuh lihat tuh, mahasiswa yang udah pintar aja nggak mau pakai masker, apalagi kami yang abal-abal, ya kami kaleng-kaleng gitu kan. Nah itu dia, Ibu gemes gitu. Makanya ini pakai masker, tunjukkan you are a student ya. Jadi kamu adalah mahasiswa, kalian adalah orang-orang terpelajar. Mana dia nih? Ini Bu Cubit nanti kalau ketemu di kampus ya. Nah bagus. Boleh duduk berdua tapi pakai masker. Kasih jarak barang setengah meter. Karena kan kalau biasa 1 meter bisa-bisa nggak masuk ini ya ke dalam Zoom. Oke, baik, kembali lagi. Baik Tio, berarti di universitasnya berarti ada pembagian kalau kita sih lebih banyak ke payung pengetahuan ke bidang-bidangnya ya, ke ekologi, kemudian zoologi ya. Oke, baik. Jadi ekologi ini sebenarnya etologi ini dia masuk ke payungnya ekologi dia sebenarnya ya. Oke, baik ya. Memang ini kendala di Permata karena beberapa mata kuliah yang agak susah untuk dikonversi sebenarnya ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman satu lagi yang dari Makassar, sayang, dari Universitas Negeri Makassar. Boleh sharing ke kita? Iya Ibu. Silakan. Kalau di Universitas Makassar ada juga mata kuliah pilihan yang sama dengan etologi ini, namanya perilaku hewan. Oke, ya baik ya. Berarti itu langsung kalau Irma berarti kalau di Universitas Negeri Makassar udah langsung bisa dikonversi karena etologi that's mean adalah perilaku hewan. Jadi udah aman ya. Cuma Theo mungkin nggak apa-apa. Semangat Theo, tetap semangat. Semoga bisa langsung dikonversi nanti nilainya ya. Oke, baik, terima kasih ya untuk sharing Irma. Baik, ya langsung. Jadi kita hari ini akan membahas, by the way Baswe, ya, Ibu ini lihat kenapa partisipan sampai 48, sedangkan di grup di WA itu tidak sampai segitu, kalau Ibu tidak salah ya, atau Ibu yang salah ya, sampai ya kalau nggak salah. Di Telegram, jadi ada kebetulan yang Telegram yang lokal ya, yang belum bergabung yang Permata. Jadi kalau lihat, jadi semoga Ibu mau pastikan bahwa kalian itu udah masuk ke dalam grup itu, jadi jangan ada ketinggalan informasi. Waktu ibu kan kasih informasi nanti setelah ibu akan masuk Pak Abdullah, mungkin ada hal yang mau disampaikan di dalam grup, jangan sampai
hilang komunikasi gitu. Jadi mohon masukan, jadi teman-teman yang baru bisa menghubungi temannya, mungkin pasti tahu siapa saja yang ambil di mata kuliah etologi ya. Oke, baik, demikian untuk pendahuluan kita. Kita lanjut saja untuk materi berikutnya. Jadi hari ini kita akan bahas bersama mengenai agresi atau aggression ya, atau disebut juga agonistic behavior. Jadi di sini di sini kita akan melihat bagaimana perilaku hewan dalam melakukan perlawanan. Nah, pada dasarnya hewan itu juga tidak akan melakukan ya perlawanan ya, dan tidak akan mengancam hidup manusia ya. Kejadian misalnya sekarang adalah konflik ya, sering kita lihat ada konflik antara manusia dan gajah. Nah, itu karena dia merasa kalau dia merasa nyaman, dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang akan mengancam jiwa manusia. Dia akan bisa hidup berdampingan asalkan dia tidak merasa terancam. Nah, pada saat ini kita yang manusia ini yang mengambil alih ya, istilahnya kita yang harusnya ya tidak menjamah kawasannya, ya, kita gunakan kawasan atau habitatnya untuk membangun ya kawasan-kawasan perkebunan yang baru, itu menyebabkan kehilangan kenyamanan dari si gajah ini. Jadi dari gajah ini, sehingga menyebabkan dia masuk ke perkampungan, melawan masyarakat. Nah, itu karena dia merasa dirinya terancam. Nah, itu pada dasarnya hewan seperti itu. Tidak ada hewan yang tanpa alasan, tanpa penyebab dia akan menyerang baik itu sesama hewan maupun manusia ya. Jadi dikenal di sini adalah perilaku agonistik. Jadi perilaku agonistik adalah perilaku sosial yang terdiri dari ancaman ya, dan pertempuran yang menyelesaikan perselisihan antara individu dalam suatu populasi. Nah, oke, nah jadi karena kan perilaku agresi ini adalah merupakan bagian dari perilaku agonistik ya pada hewan. Nah, perilaku agonistik ini ya, perilaku agonistik adalah perilaku karena ada penyebabnya, disebabkan adanya ancaman atau berusaha untuk mengurangi kerusakan fisiknya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kalau kita bisa sebutkan secara simpelnya, perilaku agonistik terdiri dari ancaman, agresi, dan juga penyerahan ya. Nah, jadi bagian agresi itu bagian dari perilaku agonistik. Nah, berikut ada beberapa alasan mengapa hewan ternak dapat menjadi agresif. Jadi mudah melihat dari beberapa perilaku hewan ya, misalnya seperti nyeri terimbas ya. Jadi maksudnya nyeri terimbas ini bahwa dia merasa ya ada bagian tubuhnya atau daerah tertentu dari bagian tubuh itu merasa sakit. Jadi binatang atau hewan itu agresif ketika dia sakit. Jadi kita akan lihat hewan itu akan sakit apabila dia akan melawan apabila dia merasa tubuhnya itu sakit. Nah, itu disebut dengan nyeri terimbas atau pain induced jadi bahasa Inggrisnya. Kemudian agresi maternal ya. Gak usah manusia, gak usah hewan ya, kita juga kalau kita lagi sakit agak sensitif kan, gak usah gitu, sakit gigi aja, bayangkan ya, kalau sakit gigi katanya sih lebih sakit dari sakit hati tuh, bener nggak ya? Jadi sakit gigi aja kita itu, ada orang-orang yang ketok-ketok apa gitu ya di tetangga tuh, aduh rasanya gimana gitu, jadi sangat sensitif ya. Nah, jadi hewan juga sama, jadi ada karena dia agresif karena memang bagian tubuhnya itu ada yang sakit gitu. Nah, kemudian agresi maternal. Nah, ini agresi maternal adalah kebanyakan pada hewan betina, di mana hewan betina peliharaan melindungi anak-anak mereka dan waspada terhadap orang asing yang mendekati. Nah, orang asing maupun organisme lain yang coba untuk mendekati anak-anak. Jadi bisa lihat bagaimana begitu ganasnya ya, begitu seramnya ya, kalau kita lihat induk ayam saja ya, kalau dari induk ayam yang masih anaknya itu masih kecil-kecil, nah itu dia memang pada kondisi agak sensitif ya. Jadi yang baru memiliki anak-anak yang masih dalam mother ya, maternal care itu, jadi masih dipelihara oleh ibu-ibunya, jadi masih dalam pengawasan ibunya. Nah, itu ayam itu sangat
sangat sensitif. Jadi sedikit aja ya ada gangguan dia ibunya marah. Jadi itu adalah bentuk bagian dari agresi maternal. Nah, kemudian agresi teritorial ya, di mana di sini contohnya pada kuda ya. Kuda ini dapat berbagi situs makan ya dengan organisme yang lain atau dengan biasanya kan kalau untuk yang agresi teritorial itu dia tidak masalah untuk sesama spesiesnya. Nah, dia akan bermasalah dengan berbeda spesies. Jadi ataupun kelompok hewan yang lainnya yang akan masuk ke dalam kawasan teritorialnya. Nah, jadi dia kadang dia nggak ada masalah ya berbagi, namun dia tetap mengontrol ya daerah-daerah kekuasaannya. Nah, ini perilaku mengenai agresi ini pada diamati lebih mudah pada hewan ternak. Karena kalau hewan yang nature, maksudnya yang hidup di alam bebas mungkin agak susah ya. Nah kemudian pada kelinci betina juga sangat teritorial di penangkarannya ya, di mana mereka akan menyerang ya kelinci jantan apabila dimasukkan ke dalam kandangnya. Jadi untuk tujuan kawin dia itu betina itu akan dibawa ke kandang khusus namanya bak. Kalau bahasa Inggrisnya adalah bug cage ya. Kalau kita artikan bug itu adalah mata uang begitu ya, maksudnya seperti sangkar yang khusus gitu ya untuk melakukan perkawinan, karena dia akan sangat sensitif, dia sangat agresif apabila tiba-tiba jantan dimasukkan ke dalam sangkarnya. Nah, itu beberapa contoh dari agresi yang dilakukan oleh hewan ternak. Nah, bagaimana kita mendefinisikan ya? Jadi di sini dalam mendefinisikan ya sebuah agresi itu di mana adanya ya suatu kondisi di mana ada perilaku yang kasar ya, kemudian untuk menyelesaikan konflik, kemudian untuk membangun tatanan sosial. Nah, untuk membangun tatanan sosial, nah ini sering kalian lihat, kalian dengar mengenai perebutan kekuasaan. Nah, jadi di sini ada pack order ya kalau misalnya dalam dunia hewan. Nah, di sini mereka akan membangun, nah siapa kasta paling, jadi kalau misalnya dalam pengelompokan ada yang paling tinggi kastanya, kemudian ada menengah, dia sampai terbawah gitu. Jadi ini maksud dengan bangunan tatanan sosial. Kemudian adanya peringatan ya, kemudian pertahanan sumber daya. Nah, itu juga bagian dari agresi. Nah, jadi untuk mempertahankan sumber daya, nah jadi ada hewan memang harus melakukan perlawanan. Kemudian tanamkan rasa takut pada orang lain. Ini lebih ke kalau kita secara general untuk manusia juga ya. Nah, kemudian komunikasi. Jadi terkadang komunikasi itu akan terlihat ada yang bisa salah dalam arti. Jadi ada yang agresi, kita lihat komunikasi itu misalnya ada beberapa jenis, mungkin kalau kalian sering nonton beberapa channel National Geographic itu ada perilaku hewan yang untuk komunikasi kawin dia dengan agresi ya, dia dengan perlawanan. Nah, itu juga bagian dari komunikasi. Nah, untuk mempertahankan keturunan, nah itu juga bagian dari agresi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang menang ya itu kalau dalam seleksi seksual kan dia mengalami agresi, perlawanan. Jadi yang menang, yang contohnya pada kelompok harem. Nah, jadi kalau dia menang untuk mempertahankan, jadi yang menang itu jadi jantan yang menang ya, dia akan memimpin ya kelompok daripada betina-betina yang disebut dengan harem. Mungkin ya semoga ingat ya minggu lalu. Nah, itu akan mendapatkan ya, dia mendapat akses pertama atau eksklusif kepada pasangannya. Nah, ini dia. Jadi yang menang itu yang akan mendapatkan kesempatan pertama untuk mengawinkan betina yang akan yang menjadi pilihan dari, yang bukan pilihan namun yang dilihat ya menjadi pilihan, boleh katakan menjadi pilihan. Nah, namun tetap ya si betina yang akan menentukan. Kalau ada generalnya 90% seperti Ibu sampaikan minggu lalu, bahwa 90% adalah betina yang menyatakan ya atau tidak. Jadi kalau dia menang, nah, dia akan ya otomatis kan jantan lain otomatis kan akan mengalah ya, kalah gitu ya. Maka yang menang itulah yang akan memiliki kesempatan pertama untuk mengawinkan betina tersebut. Nah, kemudian bisakah kita mengklasifikasikan ya jenis agresi yang berbeda ya? Jadi agresi ini menjadi beberapa tipe ya berdasarkan korban yang dituju, maksudnya kemudian postur tubuh selama terjadinya agresi, kemudian faktor-faktor lain seperti
apa contohnya yang diinginkan oleh hewan tersebut ya, kemudian pada status estrus hewan ya yang terlibat, dan juga lokasi pertemuan agresi pada saat dia apa namanya mau melakukan perlawanan. Nah, kemudian fungsi agresi ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar klasifikasi, baik itu dominansi, kemudian adanya posesif ya, kemudian protektif dan teritorial, kemudian juga ada hubungan dengan pemangsa, kemudian rasa takut yang disebabkan ya oleh berbagai hal, dan kemudian rasa sakit ya, kemudian antara induk ya, ini ada lebih dekat dengan maternal care atau parental care, kemudian adanya pengalihan ya, kemudian juga dalam bermain, kemudian antara jantan, antar betina, nah juga ada patofisiologis itu bisa dikatakan secara medis. Jadi jadi agresi ini apakah, jadi timbul juga pertanyaan, apakah agresi ini adalah bentuk perilaku yang merugikan ataukah perilaku yang menguntungkan menurut kalian? Menurut kalian bagaimana? Apakah perilaku agresi yang dilakukan oleh hewan ini apakah menguntungkan bagi hewan itu sendiri ataupun merugikan? Bisa dijelaskan? Ada yang Menguntungkan, Bu. Ya, boleh, silakan. Silakan Esratil Zaura, kenapa menguntungkan? Aisyah, kenapa menguntungkan? Bisa dijelaskan? Karena pas dia agresif tuh dia merasa kalau diri dia tuh kan lagi apa ya, dalam keadaan dia terganggu ataupun lagi, pokoknya agresif itu seperti dia kayak untuk melindungi diri sendiri. Berarti kalau atas nama melindungi diri sendiri kan itu udah jadi udah jadi manfaat untuk dia gitu. Beda sama yang dihadapi dia gitu, Bu. Bisa kayak lawannya. Lagi di kalau masalah perkawinan itu juga termasuk seleksi kan antara jantan ini sama jantan ini gitu, Bu, menurut saya. Ya, jadi ya baik, agresi ini baik, terima kasih Aisyah. Mungkin ada yang mau menambahkan ya, biar jangan satu orang ya, mungkin ada perbandingan lagi, kemudian ada yang mau mencoba menjawab mungkin ya. Tes 1 2. Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan Gufron ya. Kalau menurut saya juga menguntungkan, Bu ya. Kenapa saya bilang menguntungkan? Saya mengambil dari fungsi agresi tersebut, misalnya seperti yang dijelaskan oleh rekan kita tadi, bahwasannya salah satu fungsi agresi itu adalah teritorial. Di sini saya pernah membaca salah satu contoh dari teritorial itu adalah harimau itu membuang air seni di sekitaran yang untuk ditandai sebagai wilayah teritorialnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari agresi. Nah, kemudian ada contohnya itu protektif. Nah, protektif ini merupakan suatu perlindungan diri dari pemangsa. Nah, jadi di sini pastinya ini merupakan salah satu contoh dari agresi tersebut. Nah, selanjutnya ada kata rasa takut. Di sini juga dari agresi ini pasti akan menimbulkan rasa takut. Misalnya ini nih, ular kobra atau king cobra. Seperti yang kita ketahui bahwasannya king cobra merupakan salah satu hewan yang membunuh banyak dan terbesar di dunia. Nah, cara agresinya bagaimana? Yaitu adalah menyemprotkan bisa. Nah, tetapi di sini bisanya bukan langsung digigit, tetapi dia itu melihat bagaimana hal yang bisa untuk melumpuhkan mangsanya. Contohnya itu adalah mata mangsa tersebut, sehingga dari mangsanya itu akan menimbulkan suatu rasa takut. Mungkin 3 saja gitu, karena lainnya juga sama, cuman ke sini dominannya gitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Gufron ya. Jadi kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari dua pendapat Aisyah dan Gufron tadi, bahwa ke pertanyaan Ibu tadi, apakah perilaku agresi ini atau agonistik ya, agonistic behavior, perilaku agonistik ini menguntungkan tidak bagi hewan. Nah, secara kan kita tetap ketahui bahwa natural selection, jadi seleksi alam itu akan terjadi. Jadi kemampuan dia untuk mampu melakukan agonistic behavior ini ya, atau perilaku agonistik ini menguntungkan dia agar dia bisa tetap bertahan. Baik dia dalam mempertahankan keturunannya, yaitu dengan pertama sexual selection atau seleksi seksual. Kemudian untuk mendapatkan pasangannya. Kalau misalnya tidak mampu melakukan perlawanan, maka dia akan kalah. Jadi sehingga keturunannya itu tidak bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Jadi tidak bisa mempertahankan ya spesiesnya. Nah, kemudian untuk teritorial juga. Jadi itu penting. Jadi harus adanya karena memang
dalam sebuah ekosistem itu akan terjadi ya. Nah, jadi dalam sebuah ekosistem pasti akan terjadi yang namanya agresi. Nah, jadi agresi yang dilakukan hewan itu mungkin kalau kita lihat ya, bahwa kalau dia mengalami kegagalan itu kerugian. Nah, itu dia. Namun kalau dilihat dari keuntungan yang diperoleh itu lebih besar pasti. Jadi misalnya juga pada ini berhubungan sebenarnya dengan hewan aktif dan hewan pasif. Nah, hewan aktif ini dia mencari makan itu harus keluar dari kandangnya untuk mencari makan. Otomatis ya, pada saat dia keluar dari rumah otomatis yang pertama sekali dia akan tercium ya keberadaannya oleh predator. Nah, itu kan menjadi salah satu ancaman buat dia kan. Nah, namun dengan dia pergi keluar rumah, dengan dia berusaha untuk mengadaptasi dengan kondisi lingkungan, baik itu dengan predator walaupun dengan dengan organisme yang lain ya. Nah, walaupun itu berakibat ancaman bagi dia, namun ya energi yang akan diperoleh jauh lebih besar daripada dia berdiam diri di rumah gitu. Nah, itu bagian dari kita akan lihat bagaimana efek positifnya, bagaimana apakah itu menguntungkan atau tidak. Nah, secara garis besar itu menguntungkan. Makanya kalau dia kalah bagaimana? Nah, jadi dalam perlawanan itu, nah ini juga perlu diketahui bahwa seperti nyeri terimbas. Nah, dia kalau tidak melakukan agresi, maka dia nggak akan jadi lawan itu tidak tahu kondisinya. Nah, gitu. Itu juga bagian dari secara general ya, secara general agonistic behavior ini memberikan keuntungan, memberikan benefit ya kepada hewan. Terutama kita bicara di sini adalah hewan. Nah, begitu juga kita manusia. Jadi analoginya ya kita analogikan kepada manusia. Nah, manusia ini juga punya agonistic behavior. Jadi mana dia melakukan, kalau misalnya jadi istilah begini, kalau lo nggak jual, nah gitu kan, gua nggak beli gitu kan. Tapi kalau lo jual, gua beli, gitu istilahnya kan. Dimana di sini bahasa itu adalah bagian dari perilaku agonistik ya kalau pada manusia gitu ya. Jadi dengan manusia pun kita harus tahu bahwa suatu saat akan ada perlawanan. Jadi kalau misalnya tidak menunjukkan diri bahwa kita juga harus ya menunjukkan perlawanan itu, maka tidak akan pernah tahu bagaimana kondisi secara psikologi. Karena itu juga hati-hati ya, karena kita diam ya aja tapi kita tidak menunjukkan perlawanan kita, maka lawan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sama kita, dan itu akan berbahaya secara psikologis karena kita tidak menunjukkan. Namun agresi yang dihasilkan oleh manusia tidak sama dengan hewan. Jadi hewan kan lebih istilahnya kalau bahasa kita lebih barbar ya, lebih ganas atau dia tidak ada yang namanya, kalau kita kan berhubungan dengan karena kita mampu menganalisis, kembali lagi bahwa manusia itu mampu menganalisis, kita lebih ke bagaimana bersosialisasi dengan baik, bagaimana berkomunikasi dengan baik. Nah, begitu ya. Kalau misalnya hewan kan tidak ada komunikasi yang jauh karena memang tingkat pengetahuannya secara kognitifnya dia tidak sampai pada tahap itu gitu ya. Nah, baik. Ini buat Haikal, Ayu, ya Chandra mungkin yang baru bergabung tidak tahu ya rule-nya kita di kelas etologi ini adalah semua wajib meng-on-kan kamera ya Nak ya. Yang baru bergabung tolong on-kan kamera. Ya, jadi kita udah sepakat di pertemuan pertama harus on kamera ya. Nah, jadi wajib on kamera. Kalau tidak ya mohon maaf jadi dianggap tidak hadir. Nah, oke, kembali lagi karena Ibu sudah lihat dari beberapa. Nah, kembali lagi. Jadi bagus, terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menjawab. Nah, kita back to our slide. Ya, jadi kita kembali ke slide kita ya. Nah, di sini tadi ya. Nah, oke. Nah, next slide. Nah, jadi banyak hewan ya hewan yang hidup itu dalam kelompok sosial yang dipertahankan oleh perilaku agonistik. Jadi banyak hewan yang hidup ya maksudnya dalam kelompok sosial yang dipertahankan oleh perilaku agonistik. Jadi yang bertahan itu yang bisa menunjukkan ya perilaku agonistiknya, perlawanannya itu sehingga dia mampu bertahan. Nah, itu kembali lagi seperti Ibu sampaikan tadi bahwa karena ini adalah dia yang kuat itu akan bertahan. Nah, jadi kan natural selection. Jadi seleksi alam. Jadi seleksi alam itu akan menyeleksi yang kuat di dalam
beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian yang mampu mempertahankan kehidupannya, baik itu dari predator, kemudian dengan organisme yang bukan hanya predator, namun karena contoh seperti teritorial itu dia kan tidak mesti predator. Kadang-kadang dalam berbagi situs makan, jadi kadang dia masuk ke wilayah wilayah teritorialnya, nah itu akan mengganggu si hewan tersebut. Karena apa? Otomatis kesediaan makanannya akan tidak tercukupi karena akan ada pesaing yang akan datang. Nah itu kalau dia mampu mempertahankan daerah kekuasaannya, otomatis dia ketersediaan makannya ketersediaan makanan itu akan tercukupi. Nah ini merupakan salah satu contoh gitu bahwa dia akan dia akan bisa hidup ya, dia akan bisa mempertahankan keturunannya apabila mampu melakukan perilaku agonistik ini. Nah, kemudian hierarki dominansi ya. Jadi hierarki dominansi adalah pemeringkatan ya atau peringkat ya individu berdasarkan interaksi sosialnya. Nah, contohnya pada ayam ya, itu dia membuat pay order, jadi tingkatan-tingkatannya. Kemudian sumber daya yang sering dipartisi berdasarkan hierarki dominansi. Nah, jadi beberapa sumber daya, baik itu sumber daya dari segi populasinya, di mana di dalamnya terdiri dari jantan dan betina. Nah ini dipartisi, dibagi-bagi berdasarkan hierarki dominansinya. Jadi di sini juga dalam perebutan sumber daya. Jadi yang kuat mempertahankan, nah itu akan membagi setiap tingkatan ya di mana yang mendominasi. Jadi istilahnya yang kuat itu yang akan menguasai ya dalam sebuah ekosistem gitu. Nah kemudian jadi hal yang pertama yang perlu diingat adalah bahwa agresi sebenarnya adalah alat komunikasi. Nah itu sebenarnya. Jadi mau dia adalah suatu bagian dari komunikasi. Bahwa itu yang harus perlu kita katakan bahwa karena seperti pada saat anak ayam ya dilindungi oleh induknya, jadi dia kan maternal ya, agresi maternal, nah, atau agresi ibu ada ataupun agresi induk. Nah itu menyatakan bahwa agresi yang dilakukan bahwa memberikan informasi bahwa tidak ada yang boleh mengganggu anak-anaknya, bahwa anak-anaknya dalam pengawasan. Nah itu kan bagian dari komunikasi. Jadi tanpa dia halo-halo atau tanpa dia sampaikan pun dengan ada perlawanan seperti itu sudah memberikan makna bahwa ini adalah bahwa ini merupakan bagian agresi dari seorang induk gitu ya. Nah seperti itu juga pada saat anjing, misalnya kucing juga ya kadang ya memberikan tanda daerah kekuasaannya itu dengan menyemprotkan urinnya. Ini berarti kalau misalnya ada bau urinnya ya anjing ataupun harimau, nah itu menandakan itu adalah daerah kekuasaannya tanpa dikasih tahu, tanpa dibuat iklan-iklan. Nah begitu, itu adalah daerah kekuasaannya. Makanya dikatakan bahwa perlu diingat bahwa agresi ini sebenarnya adalah alat komunikasi ya. Nah itu mengkomunikasikan keadaan yang emosional ya, kemudian mengkomunikasikan niat ya, niatnya bagaimana, kemudian mengkomunikasikan peringkat sosial. Nah, dari ini jelas bahwa tanpa dikasih tahu misalnya ada strata gitu ya. Oh, kalau kita strata terbawah, kita nggak usah sok-sokan deh menuju ke melawan strata yang paling atas, itu sudah pasti kalah ya, begitu ya. Kemudian dengan strata pengelompokan itu, nah jadi juga masing-masing hewan itu menyadari bahwa dia seperti apa gitu, bahwa kelompoknya itu yang mana ya, yang sesuai dengan kondisinya gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian salah satu bentuk agresi yang paling terkenal adalah membangun peringkat sosial atau dominansi ya, di mana kalau hewan soliter itu agresi teritorial, kalau hewan sosial itu adalah hierarki dominasi yang digunakan ya. Nah kemudian kalau peringkat sosial ditentukan oleh hasil agresi ya, ingat bahwa peringkat sosial ditentukan oleh hasil agresi, karena untuk menentukan peringkat sosial yang mana yang strata paling tinggi, berarti yang menang, yang lebih biasanya yang memiliki ya tingkatan paling tinggi itu yang mendominasi ya, yang paling banyak, makanya dikenal dengan hierarki dominansi. Jadi yang dominan itu kan otomatis dia banyak masanya ya, jadi banyak masanya. Selain itu juga dia bisa kita lihat dari segi adaptasi terhadap lingkungan itu dia lebih baik dibandingkan yang minoritas. Jadi yang dominan dengan yang minor ya, yang sedikit ya, itu bisa mengartikan bahwa
dia lebih kuat dibandingkan yang bukan dominan atau yang lebih kecil ya, dan tidak dominan gitu. Nah, oke, ya sebentar ya Ibu, kondisikan dulu ya latar belakang Ibu. Adek, kakak, abang, dengar Ibu, dia mama lagi ngajar. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Nah, kemudian next slide ya, bahwa banyak hewan menunjukkan perilaku teritorial ya. Ini adalah bentuk perilaku sosial yang membagi sumber daya ya. Kemudian teritorial adalah hewan yang dipertahankan oleh individu ya, wilayah yang dipertahankan oleh individu ya. Yang maksud dengan teritorial, mungkin yang masih belum paham dengan teritorial, adalah wilayah. Jadi wilayah yang dipertahankan oleh individu ya, dan dari mana anggota lain dari spesies yang sama biasanya dikecualikan. Maksudnya bahasanya ini adalah yang dekatkan teritorial, kalau misalnya dari spesies yang sama dia tidak dibatasi, jadi boleh masuk dalam wilayahnya. Tapi kalau sudah beda spesies, nah itu akan diberikan warning gitu. Jadi agak hati-hati untuk masuk dalam kawasan tersebut. Nah, kemudian besar kecilnya wilayah bervariasi menurut spesies, kemudian fungsinya dan sumber daya yang tersedia. Nah, kemudian wilayah atau teritorial biasanya digunakan untuk memberi makan, kemudian untuk kawin dan atau membesarkan anak. Nah, itu dikatakan dengan teritorial. Jadi banyak jenis teritorial yang akan digunakan oleh hewan ya sebagai batas wilayah dia. Jadi boleh karena berdasarkan dengan spesiesnya, kemudian fungsinya, oke, wilayah tersebut fungsi lebih ke makan, kemudian juga wilayah kawinnya misalnya ya. Nah, itu yang dikatakan, dan juga sumber daya yang tersedia. Nah, itu. Nah, kemudian teritorial sering dipertahankan oleh perilaku agonistik juga, itu sudah Ibu sampaikan, bahwa contohnya seperti burung gagak Selandia Baru yang mempertahankan wilayah sarang masing-masing dan saling memanggil dan mematu. Nah, itu menunjukkan bahwa kondisi itu dia mempertahankan kawasannya ya. Nah, kemudian teritorial dapat meningkatkan fitness. Fitness itu fitness dalam etologi ya, dalam ekologi disebut dengan ketahanan ya. Nah, ketahanan jika manfaat ya. Jadi teritorial dapat meningkatkan fitness jika, ingat ya, jika manfaat memiliki wilayah lebih besar daripada biaya energi untuk mempertahankan wilayah. Nah, gitu. Maksudnya begini. Jika ya, jadi kalau misalnya teritorial ini dapat meningkatkan ketahanan apabila ya manfaat wilayah itu memberikan manfaatnya, benefitnya. Jadi kan kalau istilah dalam cost benefit, ingat ya, cost benefit study. Jadi mengenai biaya dan manfaatnya. Apabila wilayah tersebut ya itu lebih besar manfaatnya ya, lebih manfaatnya daripada biaya berupa biaya dan energi ya yang dikeluarkan untuk mempertahankan wilayahnya. Nah, namun kebalikan, apabila biaya dan energi itu lebih besar daripada manfaatnya, maka itu tidak bisa dapat ditingkatkan ya untuk pertahanannya. Nah, itu dia. Karena kawasan tersebut otomatis lebih lebih dengan kata lain lebih tidak safe ya, atau lebih tidak nyaman bagi hewan tersebut, karena lebih banyak energi yang dikeluarkan, lebih banyak cost, lebih banyak biaya yang dikeluarkan daripada manfaat yang diterima oleh hewan tersebut. Nah, kemudian hak dari teritorial itu diproklamasikan atau diperlihatkan, atau di bahasa proklamasi itu kan diumumkan atau secara terus-menerus dengan berbagai cara, atau diperlihatkan lah ya kalau bahasa harian kita. Nah, seperti ya Tria, mohon maaf Ibu minta tolong di-off-kan dulu nak ya mikrofonnya ya. Ica juga ya. Nah, di sini lagu ya seperti pada burung ya, dia songbird. Jadi lagu burung, misalnya suara-suara seperti teriakan singa laut ya, dan celoteh tupai ya. Nah, kemudian juga buang air besar di tempat terbuka ya, penanda aroma ya seperti urina juga. Nah, ini bagian dari dia memproklamasikan ya, atau memperlihatkan hak teritorialnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita akan melihat ya agresi antar jantan. Nah, agresi antar jantan ini dapat terjadi di antara hewan pejantan, ya, terutama pada babi hutan. Jadi ini ada agresi untuk memperebutkan
kekuasaan. Nah, kemudian dan juga tidak hanya pada memperkuat kekuasaan pada jantan yang misalnya untuk membentuk harem, namun juga pada saat mendapatkan pasangan. Nah, itu kan juga ada adanya agresi antar jantan. Kemudian agresi yang diinduksi seksual. Maksudnya di sini agresi yang diinduksi seksual betina dalam estrus ya, maksudnya dalam birahi. Nah, ini biasanya dia berkelahi ya. Maksudnya begini. Pada saat dia masa estrus, nah itu juga sensitif. Ya, jadi tidak. Jadi kalau kita pada bicara masalah gajah ya, gajah kan mamalia. Nah, cewek-cewek juga ya kalau pada masa estrus, nah itu sering miscommunication ya. Jadi kalau yang cowok-cowoknya kalau bicara agak sensitif ya, nah itu tanda aja oh masa estrus gitu ya. Nah ini kan kita anak-anak biologi sudah paham dan gitu. Nah gajah pun pada saat masa estrus ya, contoh gajah mamalia, nah itu sangat sensitif. Jadi tidak bisa dia agak ada perilaku yang tidak wajar, yang atau bukan tidak wajar ya, tidak lazim, bisa dikatakan tidak wajar, tidak lazim dengan pada saat dia non estrus. Nah gitu. Nah ini juga akan diperlihatkan oleh si hewan karena pada saat dia masa estrus atau istilahnya bahasa kalau kita katakan ya masa birahi ya mungkinnya bahasanya masa suburnya lah ya lebih ya. Nah jadi dia akan lebih sensitif. Ya, jadi ini juga terjadi pada hewannya. Nah, kemudian agresi dominansi. Jadi di mana spesies ditempatkan dalam kelompok berkembang ya sebagai hierarki, bahkan di mana contohnya kuda juga memiliki urutan kekuasaan atau disebut dengan pay order. Nah, kemudian kita bisa lihat ya pada agresi yang terjadi pada hewan ternak juga ya sama ya. Untuk kelanjutannya beberapa contoh pada hewan ternak ya, banteng termasuk yang menjadi perhatian ya, di mana dia kita bisa lihat pada saat menjejali tanah dengan kaki depan dan juga mendengus sambil memegang kepala, itu tanda-tanda perilaku agresif. Berarti dia akan menyerang ya. Jadi makanya jauh-jauh kalau dengan banteng ya. Nah, jadi sesuatu hal yang menarik juga dari banteng ini. Kenapa banteng ini dia selalu ya, ingat ya pada matador. Nah, ya ada perlawanan yang terjadi ya di matador itu sering kan. Kenapa yang dihelai-helai itu adalah kain berwarna merah? Ada nggak pengetahuan? Perhatian kan? Kenapa? Pantang ada kain warna merah, langsung dilabrak gitu kan. Nah, apakah ini secara nature dia seperti itu atau memang proses pembelajaran? Nah, gimana menurut kalian? Mungkin teman-teman ya. Ibu. Iya, Aisyah Bu, lagi. menurut saya. Oke, Ibu potong dulu Ya. Aisyah ya. Kita tunggu teman-teman lagi dulu ya, Aisyah. Sabar Aisyah. Ya, Aisyah mungkin ada teman-teman lainnya dulu. Sabar ya. Ibu pengen teman-teman lain. Coba nih, biar ada suaranya sedikit nih. Nih, boleh dari teman-teman mungkin mau dari Rismayani mungkin mau tambah sayang. Rismayani ada mau ya, kira-kira kenapa sih? Ya itu bantengnya itu selalu ya kalau di matador itu kain warna merah itu ya. Jadi kain merah itu yang dicoba untuk memancing kemarahan daripada si banteng itu ya. Kira-kira Risma punya ide nggak mengapa ya? Saya kurang tahu juga sih, Bu. Ya, belum ada ya. Oke, baik, gak apa-apa. Terima kasih. Bu, Tria ingin menjawab. Oh ya, boleh. Mungkin karena giliran Tria dulu deh ya. Tadi makanya Ibu bilang pending dulu, Aisyah boleh dilengkapi nanti Aisyah ya. Oke, boleh silakan Tria. Baik. Jadi Tria pernah dengar bahwa sebenarnya bukan karena kain merah itu banteng terpacu. Cuman karena pawangnya itu menggoyang-goyangkan kainnya itu, makanya dia tuh gimana ya, mau serbu lah kain tuh, gara-gara digoyang-goyangin gitu. Oke, baik. Terima kasih Tria. Tadi Aisyah mau jawab, silakan Aisyah. Sama aja Bu. Tadi kan Ibu bilang warna merah. Sebenarnya yang saya tahu itu tentang pergerakan benderanya. Misal kayak pas lagi ada acara tuh bukan, yang orang dikejar sama banteng tuh, itu karena dia orang-orang tuh bergerak. Caranya untuk menghindari agresi banteng itu ya dengan
diam ataupun tiarap itu Bu, biar dia itu nggak akan terganggu lagi gitu. Oke, ya baik, terima ya baik. Saya Bu. Oh ya, silakan Sinta, silakan sayang. Ya. Iya Bu, jadi banteng itu kan namanya terdorong agresif itu karena gerakan. Nah, setelah juga banteng itu dia itu punya buta warna parsial. Ya, jadi itu tidak berpengaruh. Oke, ya baik, ya. Ya, jadi bagus sekali. Jadi banteng itu dia punya ya dia buta warna parsial, benar sekali apa kata Sinta tadi ya. Jadi juga dilengkapi dari jawaban dari teman-teman tadi. Nah, kalau Ibu bisa berikan penguatan ya. Jadi sebenarnya kenapa harus kain warna merah gitu? Karena dia kan buta warna. Jadi dikatakan buta warna itu bukan berarti dia nggak bisa lihat warna ya. Jadi kalau orang buta warna itu jadi kami kan buta warna. Jadi ya dikatakan buta warna itu adalah warna yang sudah tergabung-gabung dengan beberapa warnanya, itu sulit dilihat. Tapi kalau misalnya warna merah, kuning itu terpisah-pisah, itu jelas dilihat sebenarnya. Nah, kemudian yang terjadi adalah di mana pada yang matador itu memang dilatih dia. Jadi adanya perilaku yang memang diajarkan ya apabila melihat ya bendera yang berwarna merah digerak-gerakkan. Nah itu harus dilawan. Kemudian juga faktornya adalah adanya ya pada saat orang lari ya gitu, pada saat orang lari. Nah kalau karena itu berarti ada sesuatu yang menimbulkan pemikiran dia bahwa akan ada perlawanan terhadap dirinya. Dia kan agak sensitif ya, jadi termasuk hewan yang sangat sensitif. Jadi dengan bantuan ya tadi bendera tadi ya ataupun kain warna merah itu proses pembelajaran. Jadi kalau kita ketemu banteng yang tidak terlatih itu belum tentu ya dengan kita juga menggerakkan kain itu akan dia mengejar kita gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak ada seperti Ibu katakan tadi tidak ada ancaman yang diberikan kepada dia, dan juga begini, hewan itu kan juga Mas Ibu begini, jadi hewan itu juga akan menunjukkan perilaku agresifnya itu sesuai dengan apa yang dirasakan, sesuai apa yang dia terima, begitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan Ibu, nah kenapa dia di matador seperti itu? Memang itu dilatih dia, ya kalau udah lihat kain digerak ke warna merah, kemudian bagaimana aksi yang dilakukan, nah itu kan semuanya banteng-banteng yang sudah dilatih oleh pelatihnya. Nah, secara alami itu tidak terjadi. Nah, kembali lagi screen berikutnya akan beriringan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa perilaku itu sesuai ya, hewan itu dalam memperlihatkan perilakunya itu disesuaikan dengan apa yang diterima. Jadi seperti sama dengan manusia ya. Jadi kalau kita dilahirkan dari keluarga yang bahasanya santun, nah jadi perilaku jadi akan menghasilkan anak-anak yang santun juga. Nah, kemudian hidupnya tidak keras, nah maka anak-anak itu juga akan tidak keras. Tapi kalau misalnya anak-anak itu dididik ya, diajarkan dengan bicara kasar, kemudian dengan adanya perilaku dengan menyakiti dan secara fisik, nah itu akan membuat dia jadi keras. Nah itu dia, jadi akan terbentuk karakter seperti itu. Jadi hewan juga sama, contoh pada sapi ya, jadi kalian akan melihat antara sapi perah dengan sapi potong. Ya, jadi kenapa lebih ganas sapi potong daripada sapi perah? Karena hidupnya itu ya, jadi dia kalau sapi perah kan selalu dielus-elus, disayang-sayang agar menghasilkan produksi susu yang baik. Nah, jadi kan diinginkan bahwa karena dengan perlakuan yang baik seperti itu sehingga dia akan menghasilkan. Jadi kan tidak dibuat stres. Karena kalau sapi perah jadi sama seperti ibu menyusui. Jadi kalau ibunya itu saat menyusui stres, maka ASI yang dikeluarkan tidak banyak. Maka itu bagi ibu-ibu yang sedang menyusui itu sangat tidak boleh pada kondisi dia stres. Nah, jadi maka ASI tidak lancar. Nah, begitu juga pada sapi perah. Nah, jadi dia selalu dielus-elus, dibuat bahagia ya sehingga menghasilkan susu yang baik. Nah, sedangkan dan dia kelihatan lebih jinak. Nah, sedangkan sapi potong hidupnya untuk dipotong. Makanya dia pemikirannya sudah jadi hidupnya itu sangat terancam gitu sehingga menyebabkan dia lebih agresif ya, lebih
sensitif dibandingkan sapi perah. Jadi agresifnya dia tuh akan sangat-sangat terlihat perbedaan antara sapi perah dengan sapi potongnya. Ini yang Ibu analogikan seperti kita di rumah. Jadi bagaimana perlakuan yang baik, maka itu akan mencerminkan bagaimana perilaku kita, ya kan? Nah, jadi kembali lagi seperti Ibu katakan bahwa pelajaran ya materi untuk etologi ini menarik untuk kita pelajari karena berhubungan juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi dan kita bisa lihat bagaimana perilaku antara sapi potong dengan sapi perah ini. Jadi kalau misalnya dia selalu perlakuannya kasar ya, kadang kan kalau yang sapi potong itu kakinya ditendang lah dulu ya, biar bisa dipotong gitu. Jadi perlakuannya kasar sekali sehingga dia menyebabkan dia sangat agresif. Jadi dia tidak ada untuk yang setiap ada lawan, apalagi misalnya di sini kan untuk yang dipertemukan. Jadi kalau misalnya ada manusia, jadi dia langsung bernegatif thinking ya, negatif thinking. Nah dia pasti mau potong saya gitu. Jadi makanya dia langsung melakukan perlawanan. Tapi berbeda mindset daripada sapi perah. Setiap ada datang yang memeliharanya, dia yakin bahwa memeliharanya akan tidak akan membuat ancaman bagi si sapi tersebut, sehingga menyebabkan tingkat agresivitasnya itu yang berbeda-beda ya agresif yang berbeda-beda. Nah kemudian respon ternak melawan atau lari sangat bervariasi pada beberapa ya yang sering mereka coba tangani gitu. Kawasan atau kawanan sapi perah akan menyimpang ya jika manusia masuk ke ruangan pribadinya. Namun pada sapi pedesaan itu yang kalau misalnya pada sapi pedesaan ini sapi-sapi yang emang hidupnya liar gitu ya, lebih cenderung lari untuk menjauh dari manusia yang mengganggu. Jadi ya lebih sensitif juga ada karena dia hidupnya di alam gitu ya, di mana alam itu lebih menantang ya. Jadi kalau misalnya hewan yang di sapi perah itu ya dia kan karena memang dia merasa safe ya, dia merasa lebih nyaman gitu ya kalau bertemu dengan orang gitu, jadi dia tidak akan lari ya. Nah itu dia perbedaannya ya. Nah kemudian klasifikasi perilaku agresif yang umum terjadi. Jadi ada interspecific aggression, artinya interspesifik, arti kan terjadi di dalam interspesifik itu kalau inter berarti di luar ya, di luar spesies. Jadi agresi yang terjadi antara spesies satu dan spesies yang lain. Jadi di luar spesies. Kalau intraspesifik itu kan dia dengan dalam populasinya. Nah, jadi kalau ini di luar populasi atau bisa dikatakan agresi yang terjadi dengan populasi hewan yang lainnya. Sedangkan kalau intraspesifik itu agresi yang terjadi di dalam satu kelompok, dalam populasi gitu ya. Nah, kalau populasi kan terdiri dari individu ya, terdiri dari individu dalam spesies yang sama ya, dan itu yang perbedaan antara interspesifik dengan interspesifik aggression ya. Nah, jadi contohnya seperti maternal defense ya, yaitu pertahanan ibu ya, di mana ibu itu mempertahankan anak-anak dari pemangsa potensialnya. Contoh seperti anak domba yang diserang oleh anjing. Nah itu bagian dari maternal defense karena ini terjadi biasanya antar spesies, karena kalau sesama spesies itu sudah tahu, sudah paham gitu ya bahwa tidak boleh diganggu misalnya ya sesama ibu-ibu domba itu atau sesama kelompok dalam kelompok populasi domba itu sudah saling mengetahui bahwa bagaimana pertahanan dari ibu dan bagaimana agresi yang terjadi oleh seorang ibu ya gitu. Nah, ini terjadi antar spesies. Kemudian juga defense of territory ya. Defense itu pertahanan wilayah. Nah, contoh pada serangan hewan pengembalaan ya, misalnya benteng menyerang manusia. Nah, itu salah satu contohnya ya, seperti juga gajah gitu ya, nah menyerang manusia. Nah, itu juga dikatakan pertahanan wilayah ya. Nah, ini masuk ke dalam interspecific aggression. Nah, kemudian predation atau predasi ya. Nah, ini berhubungan antara predator ya dengan mangsa ya. Nah, ini hewan menyerang, membunuh dan memakan. Contohnya ini contoh kasusnya adalah hewan menyerang, ya, kemudian membunuh dan memakan ayam betina yang menangkap dan memakan serangga. Jadi ini maksud begini, dia contohnya antara si ayam contoh dengan serangga ya. Jadi contohnya pada ayam yang memakan serangga. Ya, itu kan ayam serangga. Ayam dan serangga kan tidak satu spesies, malah berbeda lagi ya.
kelompok hewannya yang paling tinggi tingkatannya ya. Nah, jadi kalau ayam itu aves, nah kalau serangga itu adalah invertebrata ya. Jadi vertebrata dan invertebrata jelas sekali perbedaannya. Nah, kalau ini antara predasi. Jadi ini adalah agresi yang terjadi pada antara predator dengan mangsanya. Misalnya antara harimau dengan makanannya berupa apa? Kelinci misalnya, ataupun berupa makanan hewan antara predator misalnya elang dengan ular. Nah, itu kan jelas ya, berarti berbeda spesies atau berbeda kelompok hewannya. Nah, kemudian intraspecific aggression itu adalah agresi yang terjadi di dalam populasi ya, atau agresi yang terjadi antar spesies ya, maksudnya bukan antar spesies, intraspesifik. Ibu rasakan sudah paham, jadi dalam populasi itu kan terjadi agresi, namun agresinya terjadi sesama satu spesies. Nah, itu disebut dengan intraspecific aggression ya. Semoga mengerti, kalau nggak ngerti boleh ditanyakan ya. Nah, nomor 4 contohnya pada aggression after grouping, agresi setelah pengelompokan. Nah, jadi biasanya contohnya seperti hewan yang belumnya tidak dikenal, itu disatukan. Jadi biasanya terjadi pada hewan yang diinduksi pada satu kawasan. Nah, mereka saling ya berkelahi ya. Kemudian perkelahian ini adalah tujuannya untuk membentuk struktur sosial. Nah, akan dihasilkan hierarki. Ya, hierarki dominansi nantinya. Nah, misalnya contoh pada babi diurutkan berdasarkan ukuran ya. Jadi ada ya ukurannya besar satu tingkatan gitu ya, dan kecil ada kelompok terjadi seperti itu. Nah, kemudian ada intermale fighting ya, pertempuran antar jantan. Nah, ini biasanya jantan dewasa umumnya bertarung untuk mendapatkan pasangan ya. Nah, di sini dalam atau juga ada pada pertarungan di sini pertarungan misalnya contoh domba jantan berkelahi ya selama musim kawin. Jadi perebutan kan tidak mungkin ya, ingat pada seleksi seksual ya. Nah, itu terjadi perkawinan harus dalam satu spesies. Jadi kalau ceritanya kawin dengan beda spesies itu bukan kawin, tapi itu adalah perilaku menyimpang, dan itu adalah hanya apa ya istilah dalam hanya variasi perilaku yang dihasilkan. Ya, ingat bahwa tidak akan terjadi. Kalau misalnya kalian lihat ya, di rumah itu misalnya mama ada pelihara, seperti ibu pernah ceritakan minggu lalu ya, ada misalnya nggak jauh-jauh itu antara bebek dengan ayam. Nah, itu kita lihat ya perilakunya kayak mereka mau kawin ya. Kadang-kadang tuh sering terjadi bebek itu ditunggangi oleh si ayam. Nah, namun itu tidak akan mungkin terjadi perkawinan. Nah, itu ada perilaku penyimpang. Nah, itu juga terjadi pada hewan. Nah, ini ada beberapa jenis primata yang mereka ada yang homo. Ya, ada homo. Jadi nanti deh kalau ada waktu nanti Ibu akan memberikan contohnya ya. Jadi ada perilaku homo, lesbi juga ada pada primata. Jadi itu yang sekarang kita alami, itu sudah ada pada manusia, dan itu kan pada zaman, kalau kita agama Islam pada zaman Nabi Daud ya. Nah, itu sengaja pada zaman Nabi aja sudah ada itu, dan kita harus lihat bahwa itu tidak benar, dan itu tidak boleh dilakukan karena itu perilaku yang selayaknya dilakukan oleh hewan. Nah, nanti jangan sampai derajatnya kita samakan dengan hewan ya. Nah, kemudian dan itu juga tidak akan menghasilkan keturunan. Itu hanya istilahnya apa ya? Ya seperti Ibu katakan tadinya hanya perilaku menyimpang, dan itu terjadi pada hewan. Nah, begitu. Tapi tidak boleh dari manusia. Jadi itu perilaku menyimpang, dan itu menyimpang dari sejarah agama ya. Itu yang lebih yang harus kita pahami, nah, agama. Jadi mohon kita dijauhkan dari semuanya itu. Nah, kemudian lanjut lagi ya untuk resource defense ya, pertahanan sumber daya ya, resource defense. Jadi ini untuk agresi untuk mempertahankan makanan gitu. Ketika sumber daya menjadi terbatas, nah ini dia ada syaratnya. Nah, pada suatu populasi, makanya nanti ada pada saat kita bicara tentang strategi mencari makan ya. Jadi ada secara mengelompok dan secara individu gitu ya. Nah, jadi pada saat kondisi keterbatasan sumber daya, maka akan terjadinya agresi. Nah, jadi sesama anggota kelompok dalam sebuah populasi ini akan terjadi perlawanan. Sengaja kalau mencari makan secara berkelompok pada saat adanya keterbatasan dari makanan, maka itu tidak dianjurkan. Jadi dalam hewan juga ada strategi mencari makannya. Nah, jadi akan lebih baik dia secara individu masing-masing. Karena kalau sudah berkelompok, dia akan bersaing sesama kelompoknya dulu gitu. Nah, itu juga akan istilahnya, dan ini akan sebelum mendapatkan makanan, jadi akan bersaing dulu
akan. Nah, kalau pada saat ketersediaan sumber daya makanan itu melimpah, nah itu kelompok itu lebih bagus. Kenapa? Contoh seperti serigala. Jadi serigala itu kan dia kan hewannya kecil. Kemudian ukuran tubuh mangsanya itu kan lebih besar. Nah, pada saat dia mencari makan, nah dia akan lebih senang. Makanya kita akan lihat semut juga contohnya kan lebih banyak yang mengelompok. Nah, pada saat makanan itu banyak tersedia di alam, itu menguntungkan. Karena apa? Pada saat berkelompok, pada saat lagi sedang makan, nah itu mungkin sedikit ya, karena masih ada sedikit waktu, Ibu singgung, nanti kita akan bicara sebenarnya ke cost, energi minggu depan ya, mengenai mencari makan. Nah itu akan jadi kalau misalnya kita berkelompok, biasanya analoginya seperti ini. Kalau kalian pergi makan berkelompok dengan teman-teman satu geng kan, kalian saling makan, cerita-cerita, senyum-senyum gitu kan, lihat kiri kanan. Jadi kalau misalnya ada teman yang lewat atau misalnya ibu lewat, itu ada Bu Mimi tuh lewat gitu kan, ada yang lihat. Tapi kalau misalnya makan sendiri gitu, makan, apalagi lagi lapar itu kan nggak sempat lihat siapa-siapa ya gitu ya. Nah itu juga pada hewan, bisa-bisa ada predator yang sedang melihat dia. Jadi belum selesai dia makan, dia akan menjadi makanan bagi hewan yang lainnya. Jadi makanya kan sering tuh diganggu tuh. Loh, kalau bagi makan sendiri nggak lihat-lihat ya, gimana lihat-lihat sendiri, masih fokus pada makanan, Nah, itu dia. Tapi dengan syarat pada saat sumber daya itu melimpah akan lebih bagus secara berkelompok. Itu hasil research ya. Nah, sedangkan pada saat kondisi, maka ketika sumber daya menjadi terbatas, agresi meningkatkan pertarungan ternak dengan pakan terbatas. Jadi ruang juga sebagai tempat tidur akan menjadi perlawanan. Nah ini akan terjadi ini contoh pada hewan ternak ya. Jadi memang lebih mudah diamati, jadi dipelajari lebih jauh untuk untuk perilaku, jadi lebih teramati itu adalah hewan ternak karena lebih mudah. Jadi pada saat misalnya dalam satu peternakan gitu ya, misalnya jadi pada saat dia makanannya, kakak bisa lihat deh, nggak usah jauh-jauh, nah di rumah pada saat kakak kasih makan ayam, nah itu kan kalau makannya banyak dia nggak ada masalah, tapi kalau misalnya makanan sedikit dia pasti akan berusaha untuk bersaing dulu, melakukan agresi, dia patuh dulu, apalagi kalau misalnya ada yang pada klaster tadi, ada yang ukuran badannya besar, ya kemudian dia lebih menguasai, jadi dia intimidasi juga, dia intimidasi hewan-hewan yang berukuran kecil gitu. Jadi itu yang akan terjadi sesama satu dalam satu spesies. Jadi dia akan melakukan perlawanan dulu. Nah, pada saat keterbatasan daripada sumber daya. Nah, sumber daya itu apa? Makanan, kemudian tempat tinggal juga, ya tempat tidurnya juga, ya kan? Nah, dalam satu kita kasih, makanya kalau kita mau lakukan konservasi, ya berhubungan dengan konservasi, jadi kita harus lihat, kita harus tahu perilakunya, bagaimana sih perilaku si hewan tersebut. Karena ada yang hewan yang tidak bisa disatukan dalam satu tempat yang hanya yang kecil gitu, jadi dia tidak nyaman gitu. Nah kadang-kadang gara-gara itu misalnya seperti gitu, kalau ada anak ada 5 orang gitu, nah satu kamar ukuran 3x3 masuk 5. Nah pasti kalau udah belum tidur aja, ini sini tempat aku nih, sini nih, pasti kan ada timbul yang namanya, ya itu salah satu analoginya ya, agresi. Jadi ada aktivitas yang belum tidur itu dilakukan ya itu pertengkaran dalam merebutkan tempat posisi tidur. Nah gitu. Oh, kalau misalnya ada anak-anak ada 5, nanti ada bertengkar mau dekat kipas angin atau mau dekat, aku mau posisinya di sini enak dekat kipas angin. Nah, nih enggak, aku kan paling kecil gini. Nah, gitu. Jadi itu adalah masuk ke dalam research debate. Ya gitu juga pada hewan ya. Nah, kemudian intergender fighting, jadi pertempuran antar gender. Jadi di sini antara jantan dan betina. Di sini terkadang ya jantan mencoba menunggangi betina yang tidak estrus ya, jadi tidak birahi. Jadi ada jantan yang tidak tahu bahwa dia untuk tidak siap untuk dikawinkan, maka hewan tersebut akan menolak. Jadi betina itu akan menolak. Nah itu di penolakan itu ada bagian daripada agresi ya. Nah jadi perilaku agresi menyebabkan contohnya pada babi betina yang bukan betina menyerang babi hutan yang mencoba untuk menunggangi. Jadi istilah begini. Jadi ini kan mohon maaf ini kayaknya ibu tidak merapikan, perilaku agresi menyebabkan babi betina yang bukan betina yang estrus itu akan menyerang babi hutan mencoba. Jadi ada maknanya di sini adalah contohnya, perasaan ibu udah ibu rapikan ini bahasanya ya. Jadi posisinya di mana nanti ibu rapikan waktu ibu share ke kalian ya. Nah jadi terkadang sudah diperbaiki, ditambah lagi, karena ibu akan sebelum mengajar ibu pasti update lagi PowerPoint ibu, ditambah lagi ya. Nah jadi
Jadi di sini adalah pertempuran antar jantan dan betina. Nah, jadi pada saat ada juga, jadi beda-beda jenis agresinya. Ada yang hewan di mana pada saat dia belum masa kawin, ya, apabila didekati oleh jantan, ya, nah itu tidak, dia akan melakukan perlawanan. Nah, ini bukan waktunya, istilahnya begitu ya. Gitu. Jadi langsung dilakukan perlawanan. Nah, tapi ada juga yang pada masa estrus pun dia menunjukkan adanya perlawanan. Ada juga hewan yang sebelum dia melakukan kawin, nah dia adanya aktivitas yang saling melukai, ya itu bagian dari, nah itu sebenarnya bagian dari cara dia untuk melakukan kawin, nah itu bagian dari seleksi seksual sebenarnya. Nah ini tapi lebih intergender fight, jadi pertempuran antar gender, gender itu antara jantan dan betina, nah di mana kondisi apalagi yang jenis hewan yang tidak siap untuk dikawinkan tapi dipaksa kawin, nah itu akan menjadi perlawanan bagi si betina. Nah kemudian juga ada aberrant aggression, agresi yang menyimpang dari kebiasaan, yaitu contohnya kanibalisme, di mana di sini dia memakan anaknya. Nah itu kan sering juga terjadi pada karnivora, ya, di mana contohnya singa juga ya. Jadi tidak hanya singa, kemudian kucing pun ada, ya. Nah, di mana dia memakan, kalau misalnya, makanya kalau kucing itu mau melahirkan, dia akan cari tempat yang tersembunyi, apalagi dari jantan, dari ayahnya. Jadi karena sifat ayahnya itu adalah dia tidak mau ada yang menggantikan kekuasaannya gitu. Jadi kalau jantan itu kalau tidak diselamatkan oleh ibunya, maka dia akan dimakan oleh ayahnya sendiri, ya. Nah, jadi kesimpulan, ya, dari agresi keseluruhan yang perlu, dari keseluruhan contoh-contoh yang Ibu berikan tadi dan dari penjelasan tadi, bahwa agresi itu adalah tindakan fisik atau ancaman tindakan oleh individu yang menyebabkan rasa sakit atau cedera atau mengurangi kebebasan daripada individu lain. Nah, perilaku agonistik ini merupakan setiap perilaku yang terkait dengan ancaman, serangan dan juga pertahanan, ya. Contohnya seperti ya pertahanan, ya seperti melarikan diri. Kemudian pasif itu adalah berdiam diri, nah, tanpa jadi berdiam diri pada suatu tempat agar tidak tercium atau tidak diketahui oleh predator. Nah, kemudian juga pertahanan. Nah, itu jadi sebenarnya agresi itu merupakan bagian dari perilaku agonistik, ya. Nah, fungsi dari agresi dalam kehidupan hewan adalah yang pertama untuk mendapatkan makanan, kemudian untuk memfasilitasi akses ke jenis kelamin yang lain itu pada saat dia kawin, kemudian untuk membangun dominasi sosial, kemudian untuk memenangkan wilayah atau untuk teritorial, ya, dan juga untuk melindungi anak-anak mereka. Ini fungsi sebenarnya secara keseluruhan dari agresi, ya. Nah, kemudian slide yang berikutnya. Nah, tipe agresi ada agresi sosial, ya, kemudian ada agresi teritorial. Nah, di sini bisa lihat agresi sosial. Nah, lebih di mana siapa yang mendominasi siapa. Nah, itu sosial, ya. Jadi pada tingkatan jadi kalau agresi sosial lebih ke misalnya kalau dalam kelompok, ya, siapa yang akan mendominasi, siapa yang akan memenangkan pertempuran, siapa yang akan menguasai satu wilayah, maka dia akan mendominasi. Nah, kemudian untuk membentuk urutan kekuasaan, hierarki sosial. Kemudian untuk merupakan bagian dari agresi sosial itu dengan bagaimana jenis pengelompokan dari sosialnya. Nah, kemudian agresi teritorial itu menjauhkan hewan lain dari daerah rumahnya. Atau dengan itu kan ini bahasa-bahasa simpel agar kalian mudah memahami, ya. Yaitu menjauhkan hewan lain, ya, di area rumah atau sarangnya. Jadi tidak ada yang mengganggu, ya, dari hewan yang lain. Nah, kemudian rasa sakit, ya, atau agresi yang disebabkan oleh rasa takut, kemudian irritable aggression, ya, contohnya seperti kelaparan, ya, kelelahan, ya, kemudian sakit, kemudian hewan-hewan yang sudah tua. Nah, ini di mana disebut dengan irritable aggression berhubungan dengan lebih kalau kita artikan sebenarnya agresi yang mudah tersinggung, maknanya bahwa agresi yang lebih melibatkan ke emosional. Jadi lebih ke kenyamanannya, bahwa kalau misal ataupun lebih ke kondisi psikologisnya, ya. Kalau misalnya dia lapar, ya, kalau lapar kalau kita lapar kan bisa kalau manusia juga, ya, kalau lapar ini jangan macam-macam nih, belum makan ini, ya kan gitu, ya. Nah, sama juga pada hewan. Jadi hewan itu akan sangat agresif apabila kondisi perutnya itu kosong. Jadi ingat kembali bahwa hewan itu, ya, yang paling utama, ya,
dalam semua ya perilaku yang dia hasilkan ya, yang dia tunjukkan adalah perilaku mencari makan. Jadi pertama hidupnya dihabiskan untuk mencari makan. Jadi apabila pada proses mencari makan itu terganggu, maka akan mengganggu aktivitas yang lainnya seperti reproduksi dan lain sebagainya ya. Nah, itu akan kita bahas minggu depan juga. Nah, kemudian fatigue ya, di sini kalau bahasa Prancis fatigue namanya, fatigue ya, jadi kelelahan. Jadi kalau kita lagi lelah, misalnya orang tua pulang dari rumah, ayah pulang dari kerja capek-capek, belum apa-apa kita udah serang. Atau nih ibu-ibu nih, suami baru pulang nih ya kan, pulang udah capek, ibu-ibunya apa nih ya, timbullah agresi ya kan. Jadi juga harus dilihat. Atau kita juga sebagai anak, belum apa-apa ya. Jadi lihat dulu kondisi mamanya. Kalau mamanya lagi senang, lagi happy, apalagi awal bulan, nah itu boleh deh bicara minta-minta segala itu boleh. Jadi harus kita kenali dulu secara psikologis. Jadi irritable aggression ini lebih ke psikologisnya ya. Jadi kalau misalnya hewan itu capek, lelah, jadi akan mudah sekali juga melakukan perlawanannya. Jadi akan mudah marah gitu. Nah kemudian pada saat sakit, kemudian tuh hewan-hewan yang sudah tua juga. Nah, old animal. Jadi kalau makanya kalau analoginya juga nih ya, kenapa orang tua semakin sensitif? Nah itu, jadi harus dipelajari ya, karena memang dari segi psikologis ya. Nah itu satu sisi, apalagi yang udah pensiun, nah itu aktivitasnya juga sudah berkurang. Kemudian tubuhnya itu kita nggak pernah tahu. Itu kalau udah tua kan sakit ya, jadi penyebabnya sebenarnya karena sakit, jadi sakit juga ya. Jadi kita kadang-kadang ya nggak tahu, kita lihat sih ayah kita kayak sehat-sehat, tapi karena beliau tidak sesempurna, jadi tidak sesegar kita waktu muda, jadi akan berbeda. Jadi makanya old animal sama, jadi korelasi. Jadi kalau kita analogikan seperti manusia juga sama, jadi dia akan sensitif, jadi akan mudah marah gitu ya. Nah kemudian maternal aggression, itu agresi ibu, itu ini adalah untuk melindungi anak dan ini juga berhubungan dengan setara dengan serangan pada jantan. Jadi di bagian juga maternal aggression, jadi serangan pada jantan, antara jantan dan betina ya, itu juga masuk ke dalam maternal aggression. Jadi apalagi pada saat dia menyusui, nah itu ya itu kalau pada hewan, nah itu tidak boleh, karena dia pada saat, nah ini kita juga berhubungan dengan materi yang minggu lalu, pada saat investasi keturunannya, kan dia pada mamalia itu lebih besar diberikan, didapatkan investasi, mohon maaf ibu ulang ya, mohon maaf kalau jadi berulang-ulang karena ini secara langsung ya nak ya. Jadi dikoordinir dulu biar bahasanya benar, baik dan benar ya. Nah, jadi ingat bahwa ya, kemarin dia memberikan investasi yang besar ya, itu yang akan menjadikan penentu siapakah yang akan memilih gitu ya, dan siapakah yang akan menjadi yang dipilih gitu. Nah, jadi yang pada mamalia kan 90% itu adalah ibu ya yang akan memilih pasangannya. Jadi betina yang akan memilih pasangannya. Jadi karena ibu memberikan memberikan investasi yang besar kepada keturunannya. Investasi itu berupa apa? Energi dan biaya. Nah, karena hewan itu dia melakukan pengasuhan kepada anaknya itu sampai memang sudah cukup waktunya, dan dia akan kawin pada saat dia sudah selesai masa pengasuhan anak begitu. Jadi pada saat dia memberikan pengasuhan anak, maka si jantan tidak boleh mendekat, maka akan adanya perlawanan terhadap jantan yang mendekatinya. Oh, tunggu dulu, saya sedang pada fase pengasuhan begitu. Jadi bayangkan ini seperti pernah Ibu sampaikan juga minggu yang lalu, bahwa hewan saja menunggu masa selesai anaknya diasuh baru melakukan perkawinan. Jadi dan itu terjadi. Jadi kalau misalnya ada jantan mencoba mendekatinya dan dia masih dalam fase pada masa pengasuhan, maka itu tidak akan, maka perkawinan tidak akan terjadi dan malah akan terjadinya perlawanan. Jadi sensitif. Jadi akan oh no, it is not. Jadi ini bukan waktunya gitu ya. Nah, itu akan terjadi perlawanan dan si jantan harus menjauh dari si betina pada kondisi itu. Nah, kemudian agresi seksual juga, ada persaingan antar hewan dari spesies yang sama untuk mendapatkan pasangan. Nah, pada beberapa spesies seperti kucing ya, nah itu kawin disertai dengan agresi. Nah, itu banyak ya, itu seperti Ibu sampaikan tadi ya. Jadi sebelum kawin Anda lihat kan, jadi mesti
sering lihat, oh ribut itu ya, kucing tetangga sebelah kok ribut banget ya. Nah, kalian sebagai mahasiswa biologi kok udah paham. Jangan kalian lempar dia, berikanlah dia kesempatan untuk melakukan perkawinan ya. Jadi barulah mereka melakukan kawin karena itu adalah suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh hewan tersebut. Jadi jangan kalian coba lempar dia ya. Jadi makanya kita kalau orang paham, nah pasti tidak akan mengganggu. Nah, kemudian predator, agresi predator perilaku mendapatkan makanan ya. Kemudian beberapa hewan menyerang untuk mendapatkan makanannya. Nah, ini sebentar ya. Ini gambarnya. Sorry, sebentar aja. Kemarin kayaknya Ibu udah juga tuh setting kenapa gambarnya itu menutupi tulisannya ya. Oke, Ibu kecilkan aja deh untuk kalimat ini. Ukurannya biar tidak terganggu kalian pada saat nanti kalau nggak sekarang nanti Ibu lupa nak ya. Oke, yang sholat maghrib silakan ya nak ya di wilayah tengah ya silakan ya. Nah, sebenarnya sudah diramalkan juga sini. Gambar kucingnya mungkin bisa dikecilkan ya. Oke, ini gambar-gambar biar menarik ya, biar menarik perhatian. Oke, nah oke, will share ya. Jadi Ibu share lagi. Nah. Sampai di mana tadi? Ya, di sini ya. Share. Oke, nah ini tenang ya. Kita sudah selesai pada slide terakhir ya. Bagi teman-teman mungkin yang sudah tidak sabar untuk menyelesaikan perkuliahannya ya. Nah, baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah infanticide. Artinya nih kalau bahasanya agak kejam sedikit. Kalau infant itu kan anak ya, gitu ya. Jadi kayak pestisida, ingat kan? Di bahasa ingat ya, infanticide sama kayak pestisida, pembunuh pesti ya, pesti penuh hama ya, pesti. Nah, kan ini infanticide artinya infant itu anak, jadi membunuh anak. Jadi dia membunuh anak yang masih bayi oleh dewasa, sering kan kejadian seperti itu. Dan juga sering ya kejadian pada kelinci juga yang memakan anak-anaknya. Jadi makanya ini juga terjadi pada hewan ya. Nah, ini adalah terakhir slide kita. Nah, sampai di sini ya 20 menit. Kita mulai agak cepat. Jadi harapan Ibu kan selalu itu lebih cepat ya, tapi tidak pernah cepat ya. Jadi mohon maaf. Ini oke, sampai di sini ya. Ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Sampai di sini sayang, ada yang ingin ditanyakan ya? Nah, Ria. Boleh silakan sayang. Siapa yang ingin bertanya? Bu, Zahra. Zahra, ya silakan Zahra. Kan tadi kita udah bahas tentang agresi kan Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah agresi itu sudah ada semenjak si hewan itu lahir? Dan Bu, satu pertanyaannya, kan kita sering dengar anjing itu kayak menggonggong gitu kan Bu? Ya. Apakah itu satu bentuk agresi dari si anjing itu Bu? Ya, benar sekali. Ya, ya. Itu saja Zahra ya. Bagus ya, bagus pertanyaannya. Agresi merupakan salah satu perilaku yang diturunkan dari orang tuanya. Jadi dia innate behavior. Jadi perilaku yang diturunkan secara genetik. Nah, nanti pada saat dia mulai dewasa, nah nanti bentuk perilakunya itu yang akan berbeda tergantung dari siapa yang dia lawan. Nah, jadi kan beda lawan, beda bentuk agresinya kan. Nah, tapi perilaku agresi itu sudah ada dari secara genetik. Nah, kemudian itu paham ya Zahra tadi? Jadi itu sudah ada sejak lahir. Nah, bagaimana nanti dia, jadi perilaku itu kan terus berproses ya, terus berkembang ya. Jadi kan makanya perilaku yang dihasilkan, selalu dikatakan perilaku yang dihasilkan oleh makhluk hidup itu atau oleh hewan, mungkin di sini spesifik hewan, adalah dihasilkan dari ya diturunkan secara genetik dan hasil proses belajar. Nah, kemampuan itu dia melawan ya, jadi perilaku agonistik ini sudah ada, dari innate ya, innate behavior, jadi sudah ada tetapi apalagi kalau karnivora ya. Karena Pak ingat dia punya apa ini punya kok duri, punya kuku-kuku yang tajam ya, kuku yang tajam. Ketawa si Gufron.
Maaf ya, Ibu sudah lelah Hayati anak ya, mohon maaf ya. Jadi punya kuku yang tajam karena karnivora itu makanannya adalah organisme yang mobile. Jadi kalau tidak mampu secara morfologis, secara struktur ya, struktural diberikan oleh Tuhan ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa melakukan perlawanan. Jadi karena hewannya itu kalau tidak jadi dengan secara aksesoris tubuhnya itu secara fenotipnya kita akan melihat bahwa akan cenderung dia hewan seperti apa. Jadi bentuk agresifnya akan seperti apa begitu. Jadi secara genetik sudah ada ya nak ya. Nah, bentuk tadi contohnya lagi pertanyaan berikutnya dari Zahara, gonggongan. Nah, itu adalah sinyal ya, sinyal yang diberikan bentuk dari agresi. Ya, nah, jadi baik itu dilakukan untuk kawin. Nah, jadi kan ada juga untuk menunjukkan ya kekuatan dia kepada organisme yang lain. Jadi bentuk-bentuk jadi sorry. Nah, ini kan berkenaan dengan slide tadi yang sebelumnya. Jadi seperti jangankan suara gitu. Pada burung juga ya, burung juga ada memberikan. Nah, itu ada bagian dari agresi. Nah, baik di agresi itu ditunjukkan pada saat apakah itu untuk pertahanan teritorialnya ataupun untuk seleksinya, seleksi seksualnya maksud Ibu ya. Jadi seperti kucing ya, untuk pipis gitu ya. Nah, pipis ya, atau mengeluarkan urin ini maksud Ibu ya. Nah, kemudian juga pada harimau tadi ada slide berikutnya. Nah, itu bagian dari agresinya. Jadi dia mempertahankan. Jadi kalau kita katakan tadi ingat bahwa kita harus memahami agresi atau agonistik behavior ini adalah bentuk komunikasi. Jadi ingat kan tadi slide yang Ibu share tadi sayang? Nah, di situ. Jadi ingat itu bagian dari nah, we'll show you ya before that. Oke, sebelumnya mana tadi ya di slide berapa ya Ibu kasih tahu itu bentar ya. Lupa Ibu halaman berapa. Saya kalau buku ke halaman ya. Oke, ada teman-teman lagi masuk lagi ya. Sebentar ya. Karena kita akan foto bersama nantinya ya. Kebetulan lupa lagi kadang. Nah, ini ya mana tadi ya? Mana tadi ya? Nah, ini dia ya. Bisa dilihat. Nah, hal pertama yang perlu diingat adalah bahwa agresi sebenarnya adalah alat komunikasi. Nah, itu dia. Jadi komunikasi berbagai bentuk komunikasinya. Nah, itu dia ya, mau komunikasi keadaan emosional gitu ya. Kadang-kadang kan yang dilakukan oleh misalnya ada beberapa hewan itu yang menunjukkan bagian belakangnya itu ya itu ada beberapa jenis primata itu bagian bokongnya itu berwarna pink. Nah, warna pink itu menunjukkan bahwa dia menunjukkan sinyalnya bahwa dia sedang birahi. Nah, nanti kalian akan belajar lebih jauh lagi nanti dengan Pak Abdullah mengenai perilaku sosial nantinya ya. Nanti bisa dilihat lagi lebih detail di sana. Oke? Nah, itu dia dari Ibu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk hari ini? Ya? Ada, Bu. Oke, silakan. Silakan. Ibu mau tanya. Boleh. Siapa ini duluan? Ramawati atau Dinda? One by one dulu. Ya, boleh Dinda dulu atau Oke ya. Oh, ini ada Aziza, ada Dinda, ada Ramawati. Waduh, hari ini Ibu sangat happy, banyak peminatnya. Biasanya Gufron yang baik budi dia bertanya ya. Masih Gufron ya. Tapi Ibu senang sekali ya. Jadi ini ada semangat dari Gufron, dari Aisyah ya sebagai untuk memotivasi. Nah, ini sebuah kebahagiaan ya. Jadi Ibu sangat berbahagia. I'm so lucky ya. Jadi Ibu sangat beruntung ya apabila kalian bertanya gitu ya, walaupun kondisi di rumah Ibu lagi panas, Ibu pakai kipas kecil punya anak Ibu warnanya pinky, lucu ya. Oke, kembali lagi ya, silakan. Siapa dulu yang pertama? Mohon maaf itu iklan sebentar ya. Dinda, Bu. Ini pasti anak-anak permata nih, Ibu Mimi ini kok ya lucu sekali. Sambungan dari pertanyaan tadi, Bu. Oke, baik, silakan ya. Biar enggak suntuk hari kita ya. Ini sore-sore begini ya, harusnya sudah istirahat tapi masih kuliah, ya. Jadi kita harus enjoy ya. Nah, oke, baik, silakan. Siapa tadi? Boleh, siapa yang bersuara tadi? Katanya Ibu, Dinda dulu boleh, Bu. Iya, boleh, silakan Dinda. Ibu, ya, tanya yang tadi kan si anjing tadi menandai daerah teritorialnya dengan urin. Nah, ya. Bagaimana cara kita membedakan antara si anjing ini ketika dia mengeluarkan urinnya karena ingin pipis dengan si anjing ini mengeluarkan urinnya untuk menandai daerah teritorialnya, Bu?
Oke, ya, bagus. Baik, ya, menarik pertanyaannya ya. Ya, oke, ditampung dulu ya sebelum dijawab ya. Nah, ini memang semakin sore semakin hangat ya. Oke, terima kasih Dinda ya. Nah, ada nggak yang mau dulu menjawab nih? Silakan, yang lainnya mungkin Rian. Rian. Nah, Rian kan nggak dengar ini pengaruh karena apa? Nah, belajarnya di luar ya. Jadi pasti ada suara-suara musik. Rian Zulfahri, silakan Rian. Mau menjawab mungkin pertanyaan Dinda boleh, silakan. Ini harus disapa-sapa nih, biar tidak larut dengan musik di kafe nih. Di mana nih Rian? Di mana kamu Rian? Kafe mana nih? Ibu nih mau Kafe, Bu. Oke, ya baik. Dari pertanyaan Dinda, nah jadi pertanyaan Dinda tadi, nah gimana sih membedakan antara urin untuk menandakan daerah kekuasaannya dengan benar-benar dia ingin mau melepaskan salah satu aktivitas fisiologisnya, yaitu mengeluarkan urin ya. Nah coba silakan. Gini Bu, mungkin si anjing yang ingin pipis dia ke tempat yang kalau memang tadi ini mau menandakan daerah basaan, berarti dia langsung dia bebas, langsung tidak ada tempat itu. Kan kalau dia menandakan basaan berarti di tempat ini dia pipis, kayak gitu. Sedangkan yang dia mau pipis, berarti dia langsung di mana saja gitu. Itu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih Rian. Ya, baik ya. Rian sudah berusaha untuk menjawab ya. Sebenarnya begini Bu, ini terus ya, karena waktunya dari 5.43 ya. Kita lagi mau maghrib juga, kan di wilayah barat juga 6:30 sudah maghrib ya. Nah, jadi sebenarnya ya si anjing ini dia itu, jadi kita tidak, jadi mana pipis yang memang, nah jadi dia pipis memang sekalian untuk menandai daerah kekuasaannya gitu. Jadi dia kalau udah pipis pasti, dan itu menjadi indikator juga, oh kalau ada tercium bau bau urin, bau pipis ya, bau urin ya, mungkin lebih enak kita bicara bau urin dari, mohon maaf ya kalau misalnya ibu kadang-kadang nggak kontrol bahasanya. Nah jadi karena ini secara langsung, ingat lagi ya, ini secara langsung ya. Jadi dari kalau misalnya ada bau urin ya yang tercium dari lawan daripada si atau organisme atau hewan yang lainnya, tercium bau urin dari si anjing ini, nah ini adalah merupakan daerah kekuasaannya si anjing gitu. Jadi dia nggak ada khusus ya, ini pipis ini untuk, atau urin ini, mengeluarkan urin ini adalah untuk menandai daerah teritorialnya. Nah ini tidak ada di pembagian seperti itu. Nah jadi Dinda ya, jadi setiap dia jadi begini, kalau bisa Ibu jelaskan lebih singkatnya ya, bahwa tidak ada dibedakan perbedaan dia mengeluarkan urin di suatu tempat itu adalah untuk dia menandakan, tapi secara otomatis ya, bahwa salah satu penanda ini kawasan teritorialnya dari si jadi ada dua, ada istilahnya ada tujuan lain selain dia membuang urinnya, namun juga untuk memberikan sinyal kepada hewan yang lainnya bahwa ini ada daerah kekuasaan daripada si anjing tersebut gitu. Ya, paham ya Dinda ya? Jadi tidak ada dia membedakan gitu ya. Baik, terima kasih. Nah, ini kan ini mohon maaf, atau mungkin satu lagi dari Rahmawati dulu boleh ya, dari jauh dulu boleh ya, Nur Azizah ya, sabar ya. Karena Ibu begini, nak boleh nggak disimpan pertanyaannya untuk minggu depan? Karena Ibu ada kebutuhan sedikit sebelum maghrib, Ibu mau ke rumah Mama Ibu, ada penting sekali, mohon maaf ya. Boleh Rahmawati satu lagi ya, Rahmawati dan siapa ini bersama Anissa ya? Boleh silakan ini bertanya. Boleh ya Aziza, mohon maaf ya. Minggu depannya disimpan. Boleh Bu, apa-apa Bu. Terima kasih. Silakan. Ya, iya benar. Silakan Rama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Anissa. Tadi saya mendengar penjelasan Ibu bahwa ada hewan yang ada hewan yang sukanya sesama jantan. Nah, ya. Pertanyaan saya di sini,
apakah ada hewan yang jenis kelaminnya ini betina tapi sifatnya ke jantan, kayak istilah kalau manusia kayak tomboy begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Rama. Bagus pertanyaannya ya. Nah, jadi kalau hewan, nah itu kan dia lebih rendah ya dibandingkan manusia ya. Nah, jadi kalau tomboy itu sepengetahuan ya, sejauh Ibu baca, atau kita nggak tahu karena ilmu semakin berkembang. Apakah nanti ada yang teramati gitu ya, jadi dia berjenis kelamin jantan tapi dia menunjukkan perilaku seperti betina. Nah itu tidak ada, belum ditemukan. Secara teorinya juga kita kan akan melihat itu kan ada yang kemarin ya seksual dimorfisme ya, atau dimorfisme seksual. Ingat ya, perbedaan dari jantan dan betina ini ya dari segi morfologinya ini yang akan menunjukkan siapakah yang akan menjadi perayu dan siapakah yang akan menjadi istilahnya siapa yang akan menjadi seorang yang diberi hak untuk memilih dan siapa yang diberikan hak untuk bersaing untuk mendapatkan pasangannya. Nah, jadi di sini kan kalau ya misalnya pada Aves gitu ya, pada Aves kan yang paling indah bulunya ya seperti burung merak gitu kan, itu kan si betina. Nah si betina ini yang si jantan. Nah itu kan kalau udah sore, nah si jantan. Nah si jantan ini dia bertugas untuk merayu si betina. Maka dia berikan perhiasan yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menarik perhatian si betina. Nah, jadi kalau ada perilaku yang di luar kebiasaan dari jantan dan betina yang untuk tomboy ini sepertinya itu belum ada. Ya, nah ya belum ada. Belum kelihatan karena ya tapi kalau untuk perilaku homoseksual dan biseksual itu adalah penyimpangan dari hewan itu hanya untuk dia bersenang-senang. Nah, itu juga terjadi pada hewan primata dan itu dilihat oleh pakar dari etologi. Itu terlihat. Namun kalau itu untuk sementara bisa Ibu pastikan bahwa belum ada informasi. Namun kita nggak tahu ya ke depan kan ini juga yang perlu kalian ketahui bahwa faktor abiotik akan mempengaruhi juga perilaku manusia ya, karena tadi ya ingat ya secara fisiologis dia akan mempengaruhi perilaku manusia, perilaku hewan itu sama. Nah itu akan mempengaruhi. Nah di sekarang kan pemanasan global, nah itu akan juga beberapa artikel Ibu baca. Nah ini kenapa banyak sekali kita temukan orang-orang yang stres. Nah itu salah satunya dari pemanasan global. Nah itu dia ya, pada kondisi sel itu panas. Nah itu juga akan dia mengalami malah yang ada mengalami denaturasi ya. Nah itu juga yang terjadi. Jadi kondisi lingkungan. Jadi nggak usah jauh. Analoginya seperti ini ya. Jadi peristiwanya seperti ini. Pada saat kalian berada di ruangan yang panas, nah jadi secara psikologis kalian juga akan cepat marah ya kan. Nah kalau panas itu orang juga cepat marah. Nah itu jadi bagian dari yang Ibu katakan bahwa faktor lingkungan akan mempengaruhi perilakunya. Nah ini bisa jadi suatu saat apakah ada. Nah itu boleh Ibu katakan hanya Allah yang tahu dan bisa jadi nanti akan ada penelitian lebih lanjut tentang itu. Tapi kalau sekarang bisa Ibu nyatakan belum ada informasi yang demikian ya Rahma ya. Sama Anissa ya, mohon maaf karena ini namanya Anissa dan Rama di sini ya, nggak apa-apa, bisa bersamaan loh nak, kalau misalnya satu rumah boleh ya, biar lebih mudah mungkin. Nah jadi itu ya sayangnya jawaban Ibu sementara ya. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini nak ya. Mohon maaf nih Ibu agak batasi pertanyaan. Aziza boleh disampaikan untuk minggu depan. Insya Allah kita ketemu lagi. Jadi sebelum masuk materi baru boleh apa saja pertanyaan yang ingin ditanyakan dulu. Oke, baik itu saja untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Ada yang sudah sampai baterainya habis karena mati lampu ya, nggak apa-apa ya. Baik, ini sudah Ibu rekam, jadi insya Allah nanti malam Ibu share ya, nanti malam Ibu share untuk rekaman video yang rekaman Zoom recordingnya yang minggu lalu juga Ibu belum sampai, karena setelah ini baru Ibu upload ke YouTube-nya. Nah untuk materi ya akan Ibu berikan di dalam grup nantinya ya. Baik, itu saja untuk hari ini nak ya. Jadi Ibu juga mohon maaf agak bergegas ya. Terima kasih, kita foto bersama sebelum kita mengakhiri ya. Salam
ya senyum maksud saya, senyum yang paling manis, yang paling ganteng dan paling manis dari mahasiswa ibu yang berhadir hari ini. 1, 2, 3, terima kasih, senyum. Ya, oke ya, baik. Kemudian slide kedua, bentar ya ibu masukkan ke dalam grup dulu biar tersimpan ya. Nah, wait, just a minute ya, 1 menit saja. Karena tadi sudah ibu live, karena kalau tidak ibu keluar Telegram dan lain sebagainya, nah ini akan mengganggu di saat kita kuliahnya. Ibu send dulu di grup di Telegram karena lebih cepat ya. Nah kemudian satu lagi, slide lagi ya, 1, 2, 3, fokus Dinda, fokus ya. Oke, 1, 2, 3, yang paling manis dan yang ganteng Hidayat ya, Theo ya, peace ya, from Aceh ya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, baik, itu saja hari ini. Semangat ya. Selamat menikmati makan malam yang sudah tersedia, mungkin yang sudah malam di sana, yang selamat yang masih di Aceh melaksanakan ibadah salat maghrib. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye ya, end langsung ya, karena mau buru-buru. Oke, ya, bye.